Nagari Atar, Kecamatan Padang Gantiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Di nagari ini, hampir 60% warganya hidup di perantauan. 90% diantaranya menggantungkan hidup sebagai pengusaha fotokopi di berbagai kota besar. Dianugerahi lahan yang berbatu dan berbukit-bukit, membuat masyarakat Atar sulit menggantungkan hidup. Salah satu pekerjaan yang biasa dilakukan masyarakat daerah ini adalah menjadi petani. Jahidin misalnya, petani kelapa ini tahu benar bagaimana susahnya hidup di nagari Atar. Kehidupannya kini ditopang usaha fotokopi. Anak fotokopi di Tasik satu, dan satu di Kerawang, di Bandung satu. Itu usaha di situ. Wali Nagari Atar, Amir Syamsuddin pun masih ingat betul bagaimana usaha hidup di Atar sebelum warganya merantau. Sebelum fotokopi itu datang, tingkat pengangguran tinggi tingkat pengangguran. Sehingga di waktu itu orang untuk cari hidup, untuk ekonomi, menjadi buruh kasar ke tempat lain, ke tempat orang lain. Satu-satunya pergi cari duit ke daerah Lintau waktu itu. Artinya buruh kasar kan, kerja sawah, kerja perkebunan orang. Itulah untuk cari hidup. Begitulah kisah Nagari Atar 40 tahun yang lalu. Kini nagari yang dulunya tertinggal telah berubah menjadi desa paling maju di Kecamatan Padang Gantiang. Rumah-rumah permanen ini adalah simbol kesuksesan warga Atar di perantauan. Warjiman Caniago misalnya, pengusaha fotokopi yang sukses di Yogyakarta ini sedang membangun rumah keduanya. Pria lulusan pendidikan guru tersebut mulai merantau pada tahun 1994 silam. Tanpa usaha di tanah rantau, sulit rasanya warga Atar bisa hidup sejahtera. Kalau bicara Pak Haji Yuskar, mungkin kalau boleh saya mengibaratkan orangnya tidak ada duanya dia. Kenapa beliau yang menemukan bisnis fotokopi dan dia bisa mengangkat harkat ekonominya orang Atar, yang menyelamatkan. Apa jadinya kalau kami tidak merantau gitu kan? Lahan tidak bertambah, manusianya bertambah. Bisa ke sawah tuh kita bawa golok itu. Tapi dengan beliau pergi merantau dan menemukan bisnis yang sangat membantu gitu ekonomi masyarakat Atar, saya menilai beliau tidak ada duanya lah gitu. Usaha fotokopi memang telah mengangkat warga Atar dari keterpurukan ekonomi. Atas dasar itu pula muncul ide Warjiman untuk mendirikan Tugu Fotokopi. Ya awalnya sebenarnya ide-ide sambil duduk di Lapau, kata orang Minang itu. Gimana kita mempromosikan Nagari Atar. Yang mana Nagari Atar itu sebenarnya dianggap oleh tetangga-tetangga perantau kita itu nagari yang sukses di bidang bisnis fotokopi. Tapi sayang di mana itu Nagari Atar tuh orang tidak banyak kenal. Walaupun dia udah lalu di jalan raya yang jalan utama ini. Tapi yang Nagari Atar tidak tahu. Karena apa? Ciri-ciri atau tulisan-tulisan yang menunjukkan ini Nagari Atar atau benda-benda yang menunjukkan ini Nagari Atar belum ada. Nah, tumbuhlah ide. Mungkin ide yang pertama itu 10 tahun yang lewat itu mau bikin patung. Mungkin patung tokoh kita yang berjasa di bidang bisnis fotokopi. Tapi sayang bagi orang tua kita di kampung mungkin tidak lazim, tidak biasa. Jadi saya dilarang untuk bikin patung itu. Yang kedua, ingin bikin prasasti berupa batu, nanti ditulis nama, dihias.
Tapi saya juga pikir kalau prasasti mungkin nggak terlalu kelihatan atau gampang hilang. Nah, kita kaitkan dengan bisnis fotokopi yang sukses itu, maka timbullah ide untuk ingin bikin sebuah tugu atau monumen fotokopi. Tugu fotokopi setinggi 4 meter ini memang bukanlah tugu biasa. Tugu ini adalah simbol kebersamaan warga Atar yang bahu-membahu mengangkat harkat dan martabat warga di nagarinya. Masyarakat Minangkabau dikenal punya tradisi merantau yang kuat. Haji Yuskar, begitulah ia biasa disapa. Pria paruh bayanan murah senyum ini merupakan warga perantauan asli Desa Atar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ia sangat dihormati oleh pengusaha fotokopi yang ada di daerah Jawa Barat. Betapa tidak, berkat jasanya, hampir 60% pengusaha fotokopi di Bandung berasal dari desanya. Berawal di tahun 1974, bermodalkan uang Rp27.500, Yuskar muda pergi menyusul pamannya merantau ke kota Bandung, Jawa Barat. Tujuannya hanya satu, mencoba peruntungan hidup di daerah baru. Modal hanya ongkos ini aja, ongkos untuk biaya kapal laut aja ke Bandung. Saya bawa uang hanya ke Bandung waktu itu tahun 74 itu Rp27.500. Sebelum saya fotokopi, saya jualan dulu dengan adik saya Haji Samsiwar, jualan alat-alat tulis sampai tahun 81. Di kota yang berjuluk Paris Van Java inilah, ia mengikuti jejak pamannya berjualan alat tulis dan penjilidan buku. Meski tempat usahanya kerap kali digusur, Haji Yuskar tetap gigih bekerja. Hingga akhirnya setelah 3 tahun, usahanya semakin berkembang. Ia pun lantas memberanikan diri untuk mengembangkan usahanya dengan membuka usaha fotokopi untuk kali pertama. Jadi saya ini saya udah mengerti dengan cetakan, udah mengerti dengan stensil. Terus saya sering dapat order fotokopi, saya operin ke tempat orang lain. Jadi suruh saya subkan lagi ke orang lain. Terus saya lihat ini fotokopi ini akan menjanji akan datang, karena orang akan berubah kan. Jadi orang perkembangan teknologi ini akan maju ke depan. Jadi saya lihat fotokopi akan bagus usaha ini nanti ke depannya gitu. Coba ada kikir, sini ada kikir nggak Haji? Dahulu dalam menjalankan usaha barunya, Haji Yuskar dibantu adiknya, Samsiwar. Untuk menghemat ongkos produksi, guna menekan harga jual, mereka pun berbagi tugas. Adik lebih ke teknikal, saya lebih ke perencanaan saya. Jadi jangka mesin ini untuk sekian-sekian itu rencana saya. Mesin masuk sekarang umpamanya untuk jangka berapa tahun ini mesin ini. Oh ini 10 tahun nanti ini. Nanti ada lagi generasi datang, ini sekian tahun lagi gitu. Seiring berjalannya waktu, usaha fotokopi Haji Yuskar berkembang pesat. Kini, hampir seantero kota Bandung membuat salinan buku atau dokumen di kiosnya. Waktu harga 15 saja udah dapat saya 2 juta saya. Karena campur dengan jilid bukan fotokopi saja. Gitu. Ada cetakan ini juga, offset mini juga ada saya. 2 juta saya dulu. Ya itulah uang itu yang saya kembangkan kepada anak-anak ini. Kesuksesan Haji Yuskar di bisnis fotokopi pun sontak terdengar oleh saudara-saudaranya di Desa Atar. Mereka pun berbondong-bondong pergi ke Bandung untuk berguru ilmu fotokopi. Dia datang sini, jadi kelihatan fotokopi ini bagus. Dia datang sini di kamu, jadi dari mulut ke mulut kedengaran oleh dia gitu. Ini fotokopi bagus di Bandung nih. Ini dia datang ke sini. Datang sendiri, mereka bukan saya merekrut, datang sendiri. Kita tampung. Ada tempat penampungan yang lain, tidak ada ya. Tempat saya di pelisiran itu penampungan dulu.
Dengan tangan terbuka, Haji Yuskar menampung puluhan warga desanya yang ingin belajar usaha fotokopi. Bahkan setelah dia mampu, ia pun tak segan membantu memberikan modal usaha agar mereka mampu mandiri. Safi Caniago, ia adalah salah satu binaan Haji Yuskar yang telah sukses membangun usaha fotokopi. Berbekal keterampilan usaha fotokopi seperti ini, ia peroleh dari Haji Yuskar puluhan tahun silam. Dia pulang gagal hari dia, wah dia gagal, kita kan orang kampung. Wah ini, boleh nggak saya ikut ke sana? Boleh nggak ikut saya ke Bandung? Boleh. Tapi nggak boleh. Dia waktu itu naik pesawat, kalau nggak salah dia pulang ke Bandung lagi nih pesawat. Saya juga punya uang waktu itu. Nggak boleh. Kamu harus naik mobil ke Bandung. Ini kartu nama saya. Kalau kamu naik pesawat merantau, nggak akan berhasil tadi. Ya saya sendiri aja, gitu. Kasih alamat, saya berani. Datang ke Bandung sendiri, 1 minggu saya di jalan sendiri. Awalnya tak mudah bagi Safi'i untuk beradaptasi dengan dunia fotokopi. Namun berkat dorongan Haji Yuskar, Safi'i pun kini sukses mengelola bisnis fotokopi miliknya. Toko fotokopi yang terletak di Jalan Dago Bandung ini adalah bukti kesuksesan Safi'i. Tanah dan bangunan tempatnya membuat usaha tersebut ia beli dari hasil jerih payah usaha fotokopi selama puluhan tahun. Bagi Safi'i, keberhasilannya tak mungkin diraih bila tidak ada campur tangan dari Haji Yuskar. Kalau kita kan masih muda-muda, orang nggak percaya bahwa kita mau kredit itu. Ya Pak Haji, dia beli satu, sukses, kreditnya lancar. Nah kita pakai nama dia. Pak Haji ambilin satu nih, kita bayar melalui Pak Haji. Kini setelah 40 tahun, 90% warga desa Atar bergantung pada usaha fotokopi. Mereka tersebar di Pulau Jawa hingga Sumatera. Di usia yang genap 66 tahun, Haji Yuskar telah menjadi pahlawan bagi masyarakat di desanya. Kita ingin memajukan negeri Atar sendiri seluruhnya. Jadi saya bukan untuk mencari kaya, saya untuk mengembangkan seluruhnya saya. Kalau saya mencari untuk diri saya, untuk kami aja, keluarga kami ya, nggak akan begini kami ini. Mungkin akan lebih ini kami gitu. Jadi kami ingin membagi untuk mengembangkan negeri Atar itu sendiri gitu. Kalau hanya untuk kami, nggak akan ini, kami nggak kasih tahu cara-caranya ini ya nggak akan berkembang orang Atar itu. Sekarang kan mereka berkembang dimanapun ada dia kan.